seperti yang tadi sudah sempat saya singgung, Ayurveda ini sebenarnya hampir sama lah ya dengan Chinese medicine. Itu kan latihan seperti Qigong gitu. Kalau teman-teman pernah tahu, praktisi TCM itu umumnya melakukan Qigong mereka untuk sebagai penyeimbang dari sisi fisiknya. Di yoga sendiri, Ayurveda itu disebut dengan sister science. Jadi seringkali asanas itu digunakan sebagai bagian dari terapi treatment bagi sebuah penyakit. Jadi di sana memang di awal yoga itu kan memang lebih dimaksudkan untuk bagaimana membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik, begitu kan. Jadi awalnya tuh bukan mengenai pose, apakah posenya sempurna atau tidak, tetapi mungkin si A memiliki karakter tubuh tertentu, kemudian memiliki isu tertentu, jadi beberapa asanas digunakan sebagai terapinya gitu biasanya. Dan itu sifatnya adalah personal. Dan karena kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki tubuh yang berbeda, tentu kita tidak bisa menyamakan gitu terapi antara si A dengan si B. Contohnya kita misalnya nih anggap masalah sederhana saja, lower back pain. Kan kita sering dengar lower back pain kan? Lower back pain, dan kalau kita menyebut lower back pain, kita akan menganggap itu sebagai isu yang terjadi pada area punggung bawah. Kemudian ada si B bilang, oh saya juga punya lower back pain. Si C bilang saya juga punya lower back pain. Jadi kan kita kadang menganggap itu sebagai masalah yang sama. Tetapi kalau kita tidak menggali lebih jauh, penyebabnya apa gitu kan? Belum tentu penyebabnya hal yang sama, meskipun hasil ataupun simptom yang muncul itu sama gitu gejalanya. Mungkin dia mengalami lower back pain karena memiliki struktur lumbar yang overlordosis misalnya. Jadi tentu dia mengalami lower back pain. Kemudian yang kedua bisa jadi dia mengalami lower back pain karena di sana ada HNP pada area lumbar. Yang ketiga bisa jadi dia mengalami lower back pain karena ada skoliosis. Tentu kalau kita bicara terapi nggak bisa kita samakan, karena bisa jadi terapi untuk si overlordosis kalau diterapkan untuk yang memiliki HNP itu bisa jadi justru memperparah atau sebaliknya. Jadi overlordosis mereka tidak boleh menambah backbend gitu kan logikanya, karena mereka sudah over di sana kondisi spine-nya. Tetapi bagi orang yang punya HNP mereka butuh backbend karena mereka sudah over forward band-nya sehingga cairannya terdorong ke belakang. Jadi kalau kita hanya menyamaratakan, oh ini dua kondisi lower back pain, jadi saya berikan satu pose yang sama. Yang satu mungkin akan menjadi lebih baik, yang satu mungkin menjadi lebih parah, gitu kan logikanya. Jadi di sini pun kenapa kita perlu untuk mencoba setidaknya mempelajari seperti apa sih karakter tubuh saya gitu. Apakah sebuah latihan, sebuah pola makan itu sesuai dengan spesifikasi unik tubuh saya gitu yang berbeda dengan orang lain. Dan pada saat kita menganggap keunikan itu sebagai sesuatu yang membuat kita berbeda dari yang lain, kita tidak akan melihat perbedaan itu sebagai sebuah kelemahan. Jadi kalau saya berbeda dengan orang lain, memang kenapa? Kenyataannya memang saya berbeda gitu kan. Kadang kan kita secara mental kita kan sering merasa tidak percaya diri, merasa tidak cukup baik kalau kita berbeda dari kebanyakan orang gitu kan. Kalau kita beda sendiri, oh kayaknya jangan-jangan saya salah nih, apa yang salah dengan saya gitu kan. Kita kan suka, karena namanya manusia juga makhluk sosial gitu kan. Kita suka membuat diri kita sangat dipengaruhi oleh apa kata sebagian besar orang. Begitu, sehingga sulit untuk kita menerima kalau kita berbeda. Dan sekarang setelah kalian mencoba mengisi ini, mungkin kalau misalnya dibandingkan sama teman, meskipun sama-sama dominan kappa gitu kan, belum tentu dominan kappa si A dengan si B sama jumlah nilainya gitu kan. Misalnya jadi setidaknya itu bisa kita jadikan patokan bahwa kita menghargai perbedaan, keunikan setiap tubuh, dan kita mencoba mencari sebuah pola hidup yang kira-kira gitu sesuai untuk diri kita,
yang mungkin berbeda dengan orang lain dan itu tidak apa-apa. Dan mungkin juga sama dengan orang yang memiliki karakter tubuh yang hampir sama. Silakan Dice. Saya kan ini tadi sempat baca sekilas kalau Vata, Pitta, dia kan karakteristiknya bertolak belakang. Nah kalau orang-orang yang mix, soalnya di Vata kan dia mesti cari yang makanan yang mendinginkan, sementara di Pitta cari makanan atau hal-hal yang menghangatkan. Sementara kalau orang Vata Pitta itu Vata itu kan dia butuh kehangatan, makanan yang hangat. Pitta butuh yang menyejukkan. Jadi kombinasi keduanya. Jadi kita perlu melihat pada saat saya makan sesuatu yang dingin misalnya, reaksi tubuh saya bagaimana. Bisa jadi reaksi tubuh saya adalah kembung misalnya. Berarti yang lebih dominan pada pencernaan saya itu adalah unsur dari vatanya gitu. Bisa mengikuti? Sebentar. Pak Made minta saya spotlight tar. Biar kelihatan di videonya Pak Made. Oke. Jadi seperti yang saya bilang, apakah kita terdiri dari 2 atau 3? Nah, yang paling ribet itu adalah sesuatu yang bertolak belakang ini. Jadi di sana adalah trial and error kalau menurut saya. Jadi kita bisa coba menerapkan kalau misalnya hasil dari wata pitanya itu sama persis nggak nilainya? Atau ada yang lebih gede? Sama persis ya. Jadi kita bisa coba, saya merasa kok saya sering dingin gitu badannya. Seperti Dice kan ngerasa sering dingin. Coba saya terapkan untuk konsumsi makanan, saya prefer yang hangat dulu gitu. Amati reaksi tubuhnya bagaimana. Kalau reaksi tubuh saya membuat saya merasa nyaman gitu, ya mungkin saya perlu menerapkan pola diet makanan itu yang lebih sesuai untuk Vata. Kemudian pada satu ketika kok saya merasa sering kepanasan terus gitu kan, terus sariawan mulutnya, ya coba kita switch ke pola yang lebih sesuai untuk Pitta saat itu. Jadi kalau tadinya semua yang memanaskan, menghangatkan, kalau tubuh saya menjadi rasanya terlalu kepanasan, saya berikan sesuatu yang menyejukkan. Jadi di sana dilihat yang mana kira-kira kalau saya lakukan seperti itu bagaimana reaksi tubuhnya. Gitu? Make sense kah?